Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Baik, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih berjumpa kembali dalam agenda kegiatan proses belajar mengajar PJOK semester ganjil ini. Bagaimana kabarnya murid-murid? Semoga Ananda semua, dimanapun Ananda berada, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga Ananda bisa melaksanakan aktivitas Ananda sehari-hari. Baik Ananda semua, adapun materi pembelajaran PJOK kita yang selanjutnya adalah tentang aktivitas kebugaran jasmani. Ini materi untuk siswa kelas 9 SMP MTS sederajat dari channel YouTube PJOK Berbagi. Baik, untuk memperhemat waktu, langsung saja kita masuk pembelajaran kita. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasar ini adalah yang pertama, Ananda diharuskan memahami penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, mempraktekkan penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Berdasarkan kompetensi dasar tadi, maka tujuan pembelajaran kita itu ada dua. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami penyusunan program latihan kebugaran jasmani. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mempraktekkan latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Apa itu kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan? Kita akan bahas lebih dalam lagi pada slide selanjutnya. Berdasarkan dari kompetensi dasar tadi dan juga tujuan pembelajaran kita tadi, maka adapun materi pembelajaran kita terbagi menjadi dua. Yang pertama, latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, yaitu kekuatan, daya tahan otot, daya tahan pernapasan, dan kelenturan. Materi pembelajaran yang kedua, latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, yaitu kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Baik, kita langsung masuk ke materi kita pertama, itu tentang latihan kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan. Yang pertama itu adalah latihan kekuatan. Adapun tujuan kita melakukan latihan kekuatan itu yang adalah meningkatkan kekuatan otot tubuh atau strength seperti melatih pergelangan tangan, lengan atas dan bawah, bahu, punggung, dan kaki. Itu tujuan dari latihan kekuatan. Adapun bentuk latihan kekuatan itu yang pertama ada kekuatan otot lengan. Seperti Ananda melakukan push up, itu melatih kekuatan otot lengan. Di samping itu ada juga selain push up adalah berjalan dengan terlengkup dengan tangan. Berjalan terlengkup dengan tangan. Atau disebut ini dari gambarnya ini disebut adalah kereta dorong, gerobak dorong. Ya, berpasangan dengan temannya yang melakukan gerakan jalan ini. Ini melatih kekuatan otot tangan juga, ya.
hampir sama dengan push up tadi. Ya, kalau push up itu dia tetap saja statis, ya. Kalau gerobak dorong ini melangkah dengan melatih kekuatan juga, ya, hampir sama. Tapi kalau push up itu dia statis, kalau gerobak dorong ini itu bergerak atau dinamis, ya. Kekuatan otot punggung itu melakukan back up bentuk latihannya. Nah, Anda bisa lihat, ya, posisi tengkurap, Anda melakukan gerakan punggung. Ini untuk melatih otot punggung, ya. Kemudian selanjutnya kekuatan otot lengan, punggung dan kaki ini bisa dilakukan dalam bentuk push up juga secara berpasangan, ya, bersama-sama, berkelompok melakukan kegiatan untuk kekuatan otot lengan, punggung dan kaki ini. Kemudian yang selanjutnya itu kekuatan otot perut. Adapun bentuk latihannya itu adalah sit up di gambar ini, ya, untuk kekuatan otot perut, atau melakukan L-hang. L-hang ini bergelantung, ya, di bersandar bergelantung dengan tangan ada pegangan, kemudian kakinya dinaikkan ke atas, lurus, juga lurus. Yang kedua, latihan daya tahan otot. Tujuannya untuk kemampuan otot melaksanakan gerakan dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Adapun bentuk latihannya untuk melatih daya tahan otot ini adalah bersepeda, ya, bersepeda dengan jarak tertentu, loncat tali, dan lain-lain. Selanjutnya adalah latihan daya tahan pernapasan. Bertujuan meningkatkan daya tahan tubuh atau endurance. Contohnya lari jarak menengah dalam waktu tertentu. Itu latihan daya tahan pernapasan. Yang keempat, latihan kelenturan. Tujuannya menghilangkan ketegangan atau kelelahan otot yang selama ini digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Contohnya kelenturan otot punggung dan kelenturan otot perut. Latihan kelenturan ini bisa dilakukan dengan seperti gerakan kayang, ya. Bisa Anda lihat lagi, ya, belajar lagi tentang ini di buku cetakan Anda. Itu tadi yang terkait dengan kesehatan. Adapun yang kedua ini adalah latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Ya. Yang pertama itu adalah latihan kecepatan. Bertujuan meningkatkan kekuatan power pada organ tubuh. Adapun manfaat latihan kecepatan gerak tubuh, ya. Yang pertama, meningkatkan sistem sirkulasi serta kerja jantung dan paru-paru. Yang kedua, meningkatkan kecepatan gerak komponen organ tubuh. Yang ketiga, meningkatkan kebugaran tubuh. Itu manfaat latihan kecepatan. Yang kedua, latihan kelincahan. Bertujuan meningkatkan kelincahan gerak, baik secara sengaja maupun refleks. Adapun manfaat kelincahan, latihan kelincahan ini yang pertama adalah meningkatkan sistem sirkulasi dari kerja jantung dan paru-paru. Kemudian meningkatkan refleksi gerak tubuh. Yang ketiga, melatih ketepatan gerak. Dan yang keempat, membiasakan jaringan otot bergerak secara spontan. Latihan kelincahan ini digambar ini dalam bentuk tali, ya. Lompat tali tidak terputus. Itu bisa juga melatih kelincahan. Selanjutnya adalah latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan ini, adapun untuk latihannya itu latihan keseimbangan bertumpu pada satu kaki, ya, kaki kiri atau kaki kanan, kemudian sikap seperti pesawat terbang. Itu dalam waktu tertentu juga.
Kemudian yang kedua, bentuk latihan keseimbangan itu sikap lilin. Ya, sikap lilin. Posisi kaki diangkat sehingga punggungnya terangkat ya. Dan memegang punggung dan memegang sikap lilin itu memegang pinggang ya, pinggang di atas. Kemudian yang ketiga ada pelatihan keseimbangan dari sikap lilin, juga ada sikap handstand, yaitu berdiri dan bertumpu pada kedua tangan. Jadi tangan yang berdiri, kemudian kaki, tangan di lantai, kaki di atas. Sikap handstand. Itu bentuk latihan-latihan keseimbangan. Kemudian yang terakhir adalah latihan koordinasi. Ya, agar Ananda mendapatkan kualitas kebugaran tubuh yang baik, Ananda harus melakukan program latihan yang teratur dan terencana. Latihan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem sirkuit. Apa itu sistem sirkuit itu, Pak? Sistem sirkuit itu adalah sistem latihan yang berdasarkan dengan pos-pos. Ya, ada pos 1 dan sebagainya. Kita lihat, latihan tepat dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan fisik. Contohnya itu tadi. Fisik itu adalah bagian pertama itu latihan kekuatan push up 15 detik misalnya. Setelah Ananda melakukan, Ananda menuju ke pos kedua, yaitu latihan kelincahan dengan cara meloncat ke dalam lingkaran 15 detik. Setelah ini Ananda lakukan, Ananda lari ke pos ketiga, yaitu latihan kecepatan lari sprint berulang jarak 10 meter. Kemudian setelah selesai pos ketiga, Ananda menuju ke pos keempat, yaitu latihan daya tahan. Daya tahan tubuh ini bisa dilakukan dengan lari ya selama 12 menit atau lari menempuh jarak 1 km. Dan ini disesuaikan dengan kondisi tubuh peserta didik. Ya, bisa latihan daya tahan ini larinya dikurangi waktunya. Ini bentuk program latihan sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani Ananda semua. Jadi pesan Bapak, jangan lupa untuk senantiasa berolahraga untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita, meningkatkan imunitas tubuh kita. Salah satunya adalah dengan kita berolahraga teratur untuk menjaga kebugaran jasmani kita tetap baik. Sebelum Bapak akhiri, ingat pesan Bapak, ketika Ananda keluar rumah, jangan lupa selalu memakai masker, cuci tangan dengan sabun, kemudian jaga jarak atau physical distancing. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga.